Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang PAUD berbasis agama Islam. Di sini anggota kelompok kami ada Febriana Kurniawati, Indah Budiarti, Lulu Dwi Miliani, Malinda Sania Raharja, Amara Riana Dewi, Eni Uswatun Hasanah, Rara Rabita Okti, dan saya Fatika Alma. Pendirian PAUD berbasis pendidikan agama Islam. PAUD berbasis pendidikan agama Islam dapat didirikan oleh yang pertama, pemerintah kabupaten atau kota, yang kedua, pemerintah desa, yang ketiga, orang perseorangan, yang keempat, kelompok orang, dan yang kelima, badan hukum. Yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kelompok orang adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, dan badan hukum adalah badan hukum yang bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain yang telah memperoleh pengesahan dari kementerian di bidang hukum. Selanjutnya yaitu syarat pendirian. Persyaratan pendirian PAUD berbasis pendidikan agama Islam terdiri atas dua syarat, yakni persyaratan secara administratif dan persyaratan secara teknis. Persyaratan secara administratif meliputi fotokopi identitas pendiri, surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah, dan susunan pengurus serta rincian tugas. Sedangkan persyaratan teknis pendirian PAUD berbasis pendidikan agama Islam terdiri atas hasil penilaian kelayakan dan dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan paling lama 5 tahun. Penyelenggaraan PAUD berbasis pendidikan agama Islam. A. Prinsip penyelenggaraan. Yang pertama, optimalisasi program. Yang kedua, optimalisasi ketenagaan. Yang ketiga, optimalisasi sarana dan prasarana. Komponen penyelenggaraan. Pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP PAUD. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan kondisi daerah PAUD dan kebutuhan anak. KTSP PAUD memuat beberapa dokumen. Yang pertama, dokumen 1 berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan satuan pendidikan, muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran anak selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Pentingnya menyusun kalender pendidikan. Yang pertama, sebagai acuan bagi pendidik dan pengelola menyusun kegiatan pembelajaran dalam setahun. Yang kedua, sebagai informasi bagi orang tua tentang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dan diikuti peserta didik dalam kurun waktu setahun. Dokumen 2 KTSP PAUD berisi pengembangan silabus yang merupakan perencanaan program semester mingguan dan harian. Pengembangan setiap rencana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Program semester, yaitu perencanaan program semester berisi daftar tema 1 semester termasuk alokasi waktu setiap tema dengan menyesuaikan hari efektif kalender pendidikan. Selanjutnya, ada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. RPPM dikembangkan dari kegiatan semester namun penyajiannya lebih lengkap dan lebih operasional. Dan selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. RPPH adalah unit perencanaan terkecil yang dibuat untuk digunakan dan memandu kegiatan dalam 1 hari. Prinsip penyusunan KTSP. Penyusunan kurikulum PAUD berbasis pendidikan agama Islam, terutama menyusun kurikulum semester dan mingguan mengacu pada ayat-ayat agama Islam dan hadis untuk setiap tema kegiatan dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum yang dikembangkan berpusat pada anak. Yang kedua, kurikulum dikembangkan secara kontekstual. Yang ketiga, substansi kurikulum mencakup semua dimensi kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Penyusunan dokumen KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Tim pengembang kurikulum menyusun draft kurikulum dengan memperhatikan hasil analisis konteks di tahap sebelumnya. Pembahasan draft kurikulum oleh semua tim pengembang untuk menelaah kembali kesesuaian kurikulum dengan perundangan dan tujuan lembaga. Kemudian tim pengembang melakukan review dengan memperhatikan masukan dan perbaikan-perbaikan. Pemberlakuan KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Masa pemberlakuan KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam yang telah dikembangkan oleh para tim pengembang akan diberlakukan setelah disahkan oleh pihak-pihak sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Masa berlaku KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam bersifat relatif, biasanya tidak melebihi batas waktu 5 atau 10 tahun. Pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan KTSP antara lain, yang pertama guru, yang kedua kepala atau pengelola lembaga PAUD berbasis pendidikan agama Islam, yang ketiga pemangku kepentingan yang relevan, misalnya dinas pendidikan setempat, kantor kementerian agama setempat, tim pengembang kurikulum dan organisasi mitra, dan yang terakhir tim pengembang kurikulum. Penyusunan KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam yang terdiri dari dokumen 1 maupun 2 secara detail mengacu pada pedoman penyusunan KTSP PAUD yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD. Pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dengan anak melalui kegiatan bermain pada lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Konsep pembelajaran. Pembelajaran anak usia dini berpusat pada anak. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik yang mencakup rangkaian proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Prinsip pembelajaran. Yang pertama, mengacu pada agama Islam dan hadis. Yang kedua, bersinergi dengan lembaga atau satuan pendidikan yang berdampingan. Yang ketiga, belajar melalui bermain. Yang keempat, berorientasi pada perkembangan anak. Dan yang kelima, berorientasi pada kebutuhan anak. Prinsip pembelajaran selanjutnya adalah berpusat pada anak. Menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat anak dalam belajar, bermain, sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, dan bakat anak. Yang ketujuh, pembelajaran aktif. Menciptakan suasana yang mendorong anak untuk aktif mencari, bertanya, menemukan, mengemukakan pendapat, dan mengalaminya sendiri. Yang kedelapan, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Rangsangan pendidikan diarahkan pada pengembangan nilai-nilai yang membentuk karakter positif Lingkup pada anak. pembelajaran meliputi seluruh kompetensi dasar yang mencakup semua aspek perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, kognitif, dan seni. Pengelolaan pembelajaran. 1. Perencanaan pengelolaan kelas. Mencakup penataan lingkungan kelas dan pengorganisasian anak dan kelas. Pengelolaan ini tergantung pada model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran ini dibagi menjadi 4, yaitu ada model pembelajaran berdasarkan sudut kegiatan, model pembelajaran berdasarkan kegiatan pengaman, model pembelajaran berdasarkan area atau minat, dan model pembelajaran berdasarkan sentra. Pelaksanaan pembelajaran. Dalam kurikulum 2013, menggunakan pendekatan tematik terpadu, di mana pembelajaran ini mengembangkan ibadah ritual menjadi pembelajaran tematik terpadu dan holistik di PAUD berbasis agama Islam. Kegiatan PAUD berbasis pendidikan agama Islam menggunakan pendekatan A. Berpedoman pada agama Islam dan hadis. B. Berbasis kompetensi, maksudnya ada sikap religius, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. C. Belajar melalui bermain. D. Terintegrasi dengan pengembangan keimanan atau akidah dan karakter atau akhlak. E. Kegiatan bersifat tematik dengan pendekatan saintifik, mengembangkan semua aspek yang dibungkus dengan nilai-nilai keislaman. Pembelajaran dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, konstekstual, dan berpusat pada anak untuk
berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis Alur dan anak. contoh kegiatan. Secara umum, runtutan alur kegiatan PAUD berbasis pendidikan agama Islam sejak kedatangan anak hingga anak pulang dapat digambarkan pada bagian di bawah ini. Namun, secara khusus, alur kegiatan dapat disesuaikan dengan kondisi tempat, situasi, dan waktu pelaksanaan, misalnya waktu pagi atau sore. Nah, di bagian ini semua berdasarkan dengan Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran, pembiasaan akhlak Al-Qurani, pembiasaan ibadah sehari-hari. Pada proses kegiatan PAUD berbasis pendidikan agama Islam, kegiatan inti terdiri atas 2 bagian, yaitu A. Pembiasaan agama meliputi membaca agama Islam, doa, dan ibadah harian, serta akhlak. Yang B. Kegiatan kelompok yang dilaksanakan dengan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan yang bersumber dari agama Islam. Yang selanjutnya adalah kegiatan penutup. Beberapa hal yang dilakukan dalam kegiatan penutup yaitu yang pertama, membuat kesimpulan sederhana, termasuk di dalamnya adalah pesan moral yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah nasihat-nasihat yang mendukung pembiasaan yang baik. Yang ketiga yaitu refleksi dan umpan balik terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang keempat, kegiatan penenangan, yaitu bisa dengan bernyanyi, bercerita yang sifatnya menggembirakan, yang sifatnya di situ membuat anak-anak senang. Yang kelima yaitu menginformasikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran, yaitu cara yang digunakan pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak untuk mencapai kompetensi tertentu. Nah, adapun metode yang digunakan dalam PAUD berbasis pendidikan agama Islam yaitu ada bercerita, demonstrasi, bercakap-cakap, pemberian tugas, sosiodrama atau bermain peran, karya wisata, proyek, dan eksperimen. Adapun yang pertama yaitu bercerita. Nah, ini adalah cara bertutur dan menyampaikan cerita secara lisan. Nah, cerita yang disampaikan itu harus menarik agar anak tidak merasa bosan dan anak suka mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru. Yang selanjutnya adalah anak diberi kesempatan untuk bertanya dan memberi tanggapan. Nah, di sini setelah guru menceritakan, sebaiknya guru juga menanyakan dan memberikan kesempatan pada anak untuk memberikan tanggapan dari apa yang telah guru ceritakan. Yang selanjutnya adalah penilaian perkembangan anak. Apa sih penilaian perkembangan anak? Nah, penilaian di satuan PAUD berbasis PAI ini diarahkan untuk menilai proses dan hasil belajar anak. Jadi, penilaian yang dilakukan itu tidak beracu pada hasil anak saja, tapi juga bagaimana prosesnya anak melaksanakan kegiatan tersebut. Adapun penilaian yaitu suatu proses mengumpulkan dan mengkaji berbagai informasi secara sistematis, terukur, berkelanjutan, serta menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Nah, penilaian yang digunakan yaitu penilaian otentik, yaitu penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara berkesinambungan. Nah, fungsi dari penilaian yaitu untuk memantau kemajuan belajar, hasil belajar, dan perbaikan hasil kegiatan belajar anak secara berkesinambungan. Jadi penilaian perkembangan anak itu tidak dilakukan cuma sekali saja, tapi di situ secara berkala dan berkesinambungan.
Baik, yang selanjutnya ada lingkup penilaian perkembangan anak. Itu mencakup semua aspek perkembangan yang telah dirumuskan dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya ada pengolahan penilaian. Penilaian proses dan hasil belajar anak itu disusun oleh pendidik. Setelah itu, catatan tersebut dimasukkan ke dalam format rangkuman yang dijadikan sebagai laporan, dan laporan itu diberikan kepada orang tua. Selanjutnya ada pelaporan pencapaian hasil perkembangan dan pertumbuhan anak. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya tentang pengolahan penilaian, bahwa catatan penilaian proses dan hasil belajar perkembangan anak itu dimasukkan ke dalam format rangkuman dan dijadikan sebagai laporan. Nah, jadi di sini pelaporan itu merupakan suatu kegiatan mengkomunikasikan hasil penilaian tentang perkembangan anak kepada orang tua dan dilakukan minimal 6 bulan sekali. Lalu pihak yang terlibat dalam penilaian perkembangan anak, yang pertama ada guru, yang kedua kepala atau pengelola PAUD berbasis pendidikan agama Islam, yang ketiga pihak lain yang relevan. Selanjutnya, rujukan penilaian itu mengacu pada pedoman penilaian perkembangan anak yang disusun oleh Ditjen PAUD dan Ditmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah kita membahas tentang penilaian perkembangan anak, selanjutnya kita akan membahas tentang guru dan tenaga kependidikan. Guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, melakukan bimbingan, pengasuhan, dan perlindungan bagi peserta didik. Selanjutnya, tenaga kependidikan memiliki tugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di lembaga PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Selanjutnya, standar guru. Yang pertama ada kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Kualifikasi ini merujuk kepada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan lampirannya. Selanjutnya yang kedua, ada kualifikasi akademik guru pendamping. Itu harus memiliki ijazah D2 PGTK dari program studi terakreditasi, memiliki ijazah minimal SMA, dan memiliki sertifikat pelatihan jenjang guru pendamping PAUD dari lembaga yang diakui oleh pemerintah. Selanjutnya yang ketiga, memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, profesional, dan mampu membaca agama Islam dengan baik. Yang ketiga ada kualifikasi akademik guru pendamping muda. Ia harus memiliki ijazah minimal SMA dan memiliki sertifikat pelatihan jenjang guru pengasuh PAUD dari lembaga yang sudah diakui oleh pemerintah. Yang kedua, memiliki kompetensi yang mencakup pemahaman dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak, serta mampu membaca agama Islam dengan baik. Selanjutnya, ada standar tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan PAUD ini terdiri dari dua. Yang pertama ada pengawas dan yang kedua ada pengelola. Untuk kualifikasi di pengawas sendiri itu diatur dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 pasal 28. Selanjutnya untuk yang kedua pengelola itu kualifikasinya meliputi 3 hal. Yang pertama memiliki kompetensi guru pendamping, yang kedua memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai guru pendamping, yang ketiga lulus pelatihan pengelolaan PAUD dari lembaga terakreditasi. Selanjutnya setelah kita membahas tentang guru dan tenaga kependidikan, kita beranjak ke sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan perlengkapan pendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Meliputi jenis, kelengkapan, dan kualitas fasilitas yang digunakan dalam proses penyelenggaraan PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Selanjutnya, tempat dan alat. Jika penataan alat main menggunakan sistem sentra, maka APE ditata berdasarkan kebutuhan sentra. Misalnya, sentra balok, sentra main peran, sentra seni dan kreativitas, sentra persiapan, dan sentra bahan alam. Sentra digunakan secara bergilir oleh masing-masing kelompok atau moving class sesuai dengan jadwal. Jika penataan alat menggunakan sistem
kelas tetap, setiap kelompok perlu dilengkapi dengan semua jenis APE. Tujuannya untuk mendukung proses pembelajaran di masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok melakukan kegiatan di tempatnya masing-masing secara menetap, kecuali saat kegiatan bersama atau saat bermain di luar. Alat permainan edukatif atau APE. APE digunakan untuk mendukung proses belajar melalui bermain. APE disesuaikan dengan usia anak dan rencana kegiatan belajar yang telah disusun. APE ini tidak harus yang sudah jadi, akan tetapi dapat membuat sendiri atau melibatkan orang tua anak dalam proses pembuatannya. Apabila tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan PAUD berbasis pendidikan agama Islam juga digunakan untuk kegiatan lain, sebaiknya APE ditempatkan di rak yang memiliki roda atau disimpan di tempat yang mudah dipindah dan disimpan setelah selesai kegiatan. APE semacam ini dikenal dengan sebutan keranjang PAUD. Apabila tempat kegiatan bermain menetap, APE dapat disimpan di rak-rak mainan. Yang selanjutnya adalah pengelolaan. Pengelolaan ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak, serta kesinambungan pelaksanaan PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Berikutnya, standar pengelolaan PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Yang pertama, perencanaan program. Merupakan penyusunan kegiatan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan lembaga PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Yang kedua, pengorganisasian. Merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan. Jadi, untuk memenuhi standar yang baik, maka perlu adanya pengorganisasian, supaya lembaga tersebut lebih terorganisir, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, pelaksanaan rencana kerja. Merupakan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan ini meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak, serta kesinambungan program PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Yang kelima, pelaksanaan program PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan, dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Kemudian yang keenam, layanan. PAUD berbasis pendidikan agama Islam melayani anak usia 2-6 tahun. Waktu kegiatan sesuai dengan usia dan frekuensi pertemuan sebagai berikut. Yang pertama, usia 2-4 tahun, 1 kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal 2 kali per minggu. Yang selanjutnya ada rasio guru dan anak didik. Pada PAUD berbasis pendidikan agama Islam, untuk anak usia 2-4 tahun, rasio guru dan anak adalah 1:8. Sedangkan untuk anak usia 4-6 tahun, rasio guru dan anak adalah 1:15. Pengelolaan administrasi. Kegiatannya meliputi 1. Data anak dan perkembangannya, 2. Data profil lembaga, 3. Administrasi keuangan dan program, 4. Administrasi pembelajaran, dan yang kelima, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. 12. Dan yang terakhir dalam pengelolaan ada keterlibatan orang tua berupa program orang tua. Dan yang terakhir dalam pengelolaan ada keterlibatan orang tua dalam bentuk program orang tua. Program orang tua dikembangkan dalam rangka menjembatani kesesuaian pemahaman akan pendidikan dan pengasuhan anak yang diberikan di lembaga PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Program ini dilakukan secara berkala. Programnya dapat berbentuk kelas orang tua, keterlibatan orang tua di kelas, kelompok, atau sentra, keterlibatan dalam kegiatan bersama, hari konsultasi, kunjungan rumah, dan pembiayaan. Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal. Untuk biaya operasional digunakan untuk gaji guru
dan tenaga kependidikan, serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta pengembangan SDM. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Biaya operasional dan personal dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak mengikat. Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga PAUD disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Yang terakhir dalam penyelenggaraan PAUD berbasis pendidikan agama Islam, terdapat deteksi dini tumbuh kembang anak. Deteksi dini adalah kegiatan untuk menemukan secara dini adanya potensi dan hambatan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Tujuannya sebagai dasar untuk memberikan stimulasi dan intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam deteksi dini tumbuh kembang anak, terdapat deteksi pertumbuhan yang meliputi menimbang berat badan anak setiap bulan, mengukur tinggi atau panjang anak setiap bulan, mengukur besar lingkar kepala anak, dan memeriksa bagian kepala baik rambut, mata, telinga, hidung, mulut, gigi, serta kulit, kuku, tangan, dan kaki yang dilaksanakan minimal seminggu 1 kali. Hal itu berguna untuk melihat kebersihan dan kesehatan pada anak. Lalu ada deteksi perkembangan yang meliputi sosial, emosional, dan kemandirian, bahasa, fisik, motorik baik kasar dan halus, kognitif, penglihatan, dan pendengaran. Deteksi dini dilakukan untuk melihat hambatan dan permasalahan yang terdapat pada anak. Langkah-langkah dalam deteksi dini tumbuh kembang. Yang pertama itu perlu mempersiapkan buku dan kartu DDTK. Lalu tentukan umur anak. Cantumkan dan lingkari tanggal pemeriksaan di kota umur anak. Kemudian lakukan pemeriksaan dengan melihat keterampilan atau kemampuan. Jika anak mampu, berikan tanda centang pada kotak yang tersedia. Jika anak tidak mampu, lihat pada kolom, jika tidak pada buku. Lihatlah kemampuan anak 1 tingkat di bawah usianya. Hasil pemeriksaan dibahas bersama. Apakah anak perlu distimulasi? Apakah anak perlu dirujuk? Atau apakah anak sudah sesuai umur perkembangannya? Kemudian lakukan pencatatan. Catat hal-hal yang ditemukan pada saat pemeriksaan, baik sikap maupun kondisi anak saat pemeriksaan. Kemudian hasilnya ditindaklanjuti oleh guru dan oleh pusat rujukan. Tindak lanjut oleh guru, apabila ditemukan hambatan perkembangan, diperlukan kesepahaman orang tua dan guru untuk penanganan lebih lanjut. Jika dirasa perlu, guru dapat merekomendasikan untuk melakukan konsultasi ke ahli yang relevan. Kemudian tindak lanjut oleh pusat rujukan dapat ke staf puskesmas, terapis, psikolog, dan atau dokter. Berdasarkan hasil kesepakatan orang tua, maka pusat rujukan dapat menindaklanjuti hasil deteksi dini anak sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya bab 4, evaluasi pelaporan dan pembinaan. A. Evaluasi penyelenggaraan program. Yang pertama, lingkup evaluasi penyelenggaraan program. Evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui kondisi dan perkembangan program yang ada di lembaga. Yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi antara lain A. Kesesuaian program dengan visi, misi, dan tujuan lembaga. B. Kurikulum, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian. C. Kinerja pengelola, guru, dan tenaga kependidikan. D. Keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan, sarana, alat bermain, dan bahan bermain yang dimiliki serta digunakan peserta didik. E. Kelengkapan administrasi. Di sini ada proses evaluasi. Proses evaluasi dilakukan secara berkala, intensif, dan berkelanjutan. Pelaporan penyelenggaraan. Yang pertama, Dinas Pendidikan meliputi ketenagaan peserta didik, sarana, dan prasarana. Yang kedua, orang tua
meliputi semua aspek perkembangan peserta didik sesuai standar perkembangan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. B. Kehadiran. C. Pertumbuhan. Pembinaan. Pembinaan dapat dibedakan berdasarkan tingkat jenjang atau area pembinaan, yaitu tingkat lembaga, dilakukan oleh kepala sekolah, sementara kepala sekolah dibina oleh yayasan. Yang kedua, tingkat kecamatan, dilakukan oleh pengawas atau penilai atau UPTD kecamatan. Yang ketiga ada tingkat kabupaten, dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, dalam hal ini bidang atau subdim atau petugas yang membidangi PAUD. Yang keempat ada tingkat provinsi, dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang bertugas membidangi PAUD. Yang kelima ada tingkat nasional, dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD, Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan Nasional. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.